Kalau saya cerita si ibunya, ya sering suaminya ngomong ibunya ini adalah gudangnya tantangan. Ibu ini bisa menjadi alasan kenapa dia tidak bisa aktif dan sukses di bisnis ini. Alasannya si ibu ini tidak bisa bahasa Indonesia, bisa bayangkan, tapi mau menawarkan produk. Gimana cara menawarkan produk ke orang Indonesia, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya teman, tidak punya koneksi yang banyak, yang sudah pasti rata-rata manusia akan give up. Tapi beliau punya satu hati, satu keyakinan untuk melayani banyak orang. Itulah alasan kenapa beliau bisa sukses dan sampai sekarang masih grow bersama dengan suami tercinta. Mari kita berikan applause yang paling meriah untuk pasangan yang luar biasa ini, Bu Lui Ciping dan Pak Yos Martono. Gimana caranya Bu Ciping yang tadinya benar-benar tidak punya apa-apa, istilahnya harusnya dari segi pengetahuan, segi bahasa, banyak sekali masalah. Tantangan lah saya kira ya. Dan gimana cara Ibu bisa kenal dengan Keke? Awalnya saya kenal Keke itu adalah karena saya dikenalin produk dari Keke untuk skincare ya, perawatan kulit. Nah, saya diajak oleh temen seangkatan nganter anak sekolah. Nah, beliau ngajak untuk pakai produk ya. Saat itu memang saya sedang mencari-cari produk untuk kulit saya, karena dulu kulit saya bermasalah ya, pas ya butuh untuk perawatan kulit. Saya karena udah ganti-ganti merek macam-macam, dan saat beliau ngajak saya pakai produk dari Keke, saya sebetulnya ragu karena kulit saya kan sensitif. Jadi kalau misalnya saya salah pakai suka jadi timbul masalah kan. Beliau itu punya salon. Beliau itu mengundang saya ke salonnya. Karena saya takut, jadi saya ajak mama saya untuk dicoba kan Jadi produknya. Ibu yang coba dulu apa mamanya Ibu yang Mama. coba? Jadi Wah. saya suruh mama yang maju. Jadi- Mama saya kan udah usia, jadi kulitnya itu kan bandel. Nah, setelah mama saya udah coba, mama saya yang promosi. Bagus loh, udah kamu pakai aja gitu. Iya, Jadi iya. yang yakinin saya itu mama saya. Nah, Oke. besoknya saya bilang udah mama yang beli dulu deh gitu. Ibu masih belum percaya, Belum, walaupun belum. mamanya Ibu hasilnya udah bagus ya? Kan coba kan, Terasa bagus ya? mama udah coba seminggu. Gimana mah kata saya ya, karena kan saya yang ngajak mama juga kan harus tahu juga perkembangannya gimana gitu ya. Ih enak loh katanya, bagus. Saya yakin karena lihat seminggu kan nggak ada masalah kan. Oke. Nah Oke. setelah seminggu baru saya beli gitu. Kenalan awal ya. Jadi Bapak Ibu sering-sering lah jemput anak, sering-sering lah ngantar anak, di situ banyak prospek Bapak Ibu. Iya betul, ini salah satu korbannya. Oh iya iya, korban positif. Iya. Oke, lalu Nah, Setelah setelah itu, itu udah saya pakai kan, karena kulit saya kan sensitif. Jadi waktu itu saya pakai seminggu kemudian nggak ada masalah gitu. Nah, yang ada setelah 3 minggu 4 minggu kemudian jerawat saya mereda. Dulu kan Oke. jerawat ya. Nah, dari situlah saya punya keyakinan gitu. Oke. Ini produk bagus. Bagus. Nah, yang ngajak saya itu mulai promosinya ke bisnis, jalanin ke bisnisnya. Saya nolak tuh, Ibu nolak. nolak. Walaupun awal merasa produknya sudah bagus Udah ya. karena pakai sendiri kan. Oke, Nah, iya. tapi saya nolaknya itu karena dulu saya orangnya introvert, minder gitu. Karena saya dari Hong Kong kan, ibu rumah tangga, dia hanya nganter jemput anak aja kayak gitu, ya kan. Jadi bahasanya itu saya terbatas banget gitu. Terus kedua nggak punya pengalaman bisnis kan. Iya. Terus ketiga juga, aduh temen cuman kehitung pakai jari tangan. Saya udah ketakutan ya kan. Juga saya nganter jemput anak, udah sibuk kayaknya. Tahu nggak nolaknya berapa kali? Beliau Berapa kali? ngajak 7 Berapa? kali. 7 kali. Iya, beliau follow up saya 7 kali dalam sebulan ya. Dulu kan belum ada HP, jadi Oke. telepon kan ke rumah. Sampai saya bilang ke pembantu, bilangin nggak ada. Untung ke-8 kali dia masih nelpon ya. Tapi mulai berjalan ke 4 kali beliau telepon, hati saya tuh Tergerak. mulai mikir gitu ya. Dilema antara iya atau tidak. Jadi kadang-kadang kalau kita approach ya, kita follow up calon prospek kita, calon konsumen kita atau mitra kita, sebenarnya mereka lagi mikir ya. Mikir. Benar ya, itu positif, jangan terlalu cepat give up dulu ya. Betul. Jadi setelah Ibu Nah itu mikir, yang buat saya juga jadi pelajaran. Setelah itu saya juga tahu empati, tahu mereka kalau nolak itu bukan mereka nggak mau seumur hidup, mereka lagi mikir. mikir, Berikan waktu untuk mikir. ngasih waktu Ya, gitu. ya. Kalau beliau nggak kasih waktu saya, mungkin cuma 5 kali 6 kali, ya sudah. Selesai. Nah, setelah saya sambil merenung terus, sebenarnya waktu itu usia saya kan 36 tahun ya. Sebenarnya di dalam rumah saya ngantar jemput anak itu tuh udah punya kejenuhan. Oke. Walaupun Pak Yos itu seorang CEO dan gajinya juga udah cukup dan setiap bulan juga store ke saya gitu ya. Jadi
sebenarnya udah cukup, tapi masalahnya kok saya kayak nggak berarti gitu. Di situ juga mulai saya pikir kenapa saya tidak bisa menghasilkan sesuatu gitu untuk keluarga. Walaupun uang datang tiap bulan, tapi Iya. kan bukan dari hasil sendiri gitu. Iya. Nah, dari situ saya jadi nimbul keinginan gitu. Bukan karena setiap kali kalau misalnya ibu minta, Pak Yos ngomel enggak ya? Minta gimana? Minta uang dia Oh ngomel enggak, enggak? Bukan karena enggak, itu ya? bukan. Iya. Apalagi kalau dengan itu ya, Wah, lebih panas ya. lebih semangat lagi kayaknya. Nah, akhirnya saya pikir karena saya waktu dari Hong Kong itu memang terus terang sekolahnya nggak banyak karena merantau kan. Saya anak paling besar dan saya dari orang tua juga bekerja, ya kan. Saya juga harus bantu gitu orang tua ya, punya tanggung jawab. Juga dari kecil tuh sudah mandiri gitu. Dan bahkan saya bisa urus adik saya yang beda 5 tahun gitu ya. Saya punya keinginan tuh, saya dulu tuh pengen jadi orang sukses gitu. Saya terus mikir gitu, kenapa saya nggak mencoba, siapa tahu saya bisa berhasil dan sukses. Nah, setelah ke-8 kali beliau telepon, saya jawabnya iya. Mulai ikutin Pertemuan, sampai belajar ya, karena memang ibu awalnya nggak ada pengalaman sama Kenapa? sekali. Oke, pertanyaan saya, ketika ibu mengatakan yes, ibu mulai mau jalan, Pak Yos tahu nggak? Tahu, karena kita kan selalu komunikasi. Oke, Selalu komunikasi. pertanyaannya Pak Yos ngelarang nggak? Enggak sih waktu itu ya. Oh, Enggak dia pernah. oke, kasih coba aja. Iya. Justru ada yang, mau ada kegiatan lain, yuk silahkan aja Oh, coba. ya? Nah, coba isi satu yang positif yang penting. Apa yang membuat Pak Yos kadang-kadang gini, kita sering mengalami ya, Betul. ketika istrinya mau lakukan sesuatu, sebenarnya suaminya bukan melarang tau, karena takut kena tipu. Jadi ya, lu nggak usah lah, siapa yang sering terjadi. Iya. Kok Pak Yos enggak? Jadi waktu itu karena saya kenal yang ngajaknya, saya lihat juga hasil dari pakaian produknya kan juga bagus. Oh, Nggak apa-apa lah, coba belajar aja, ya kenapa nggak sharing buat yang lain. Saya juga dulu kerja kan digelutinya juga bidang penjualan, marketing. Jadi kalau istri saya mau mulai silakan. silahkan justru belajar, bisa bertemu orang, bisa asal yang menawarkan produk yang memang berkualitas. Dan saya sudah lihat hasilnya pun bagus. Jadi no problem lah kalau memang itu sambil belajar, cari pengalaman, cari teman lah. Oke. Nah, Jadi udah Oke lah. direstui sama Pak Yos, Bu Iya. jalan, Iya, ikut pertemuan, pertemuan. nambah ilmu. Saya tipe orangnya tuh kalau saya enggak tuh enggak gitu. Oke. Tapi kalau udah saya iya, ya saya harus terus lakukan gitu. Jangan- Jangan nanggung-nanggung. Iya. Bu Jadi Jupin saya- jalankan lama-lama dapat bonus. saya sambil belajar, saya mulai praktek gitu. Karena kalau kita belajar terus juga kalau nggak ada prakteknya kan nggak ada hasil juga ya. Iya, belajar, Belajar terus. kapan prakteknya. Oke. Iya. Jadi saya waktu bulan pertama saya sambil belajar udah mulai Jualan. walaupun masih belum paham namanya yang lebih mendalam ya. Ibu nggak bisa sekedar- bahasa Indonesia, gimana ibu jualan sebenarnya? Jadi sebenarnya yang saya jualan itu ya saya testimoni saya pakai pribadi. Jadi pribadi saya pakai ya saya ceritanya yang bahasa sehari-hari. Jadi Iya. hanya terbatas dengan kata-kata yang saya pakai Iya, gitu ya. iya. Saya nggak tahu ingredientnya apa gitu ya, Iya. nggak ngerti gitu ya. Tapi kadang-kadang orang belajar ingredientnya A sampai Z Iya. nggak bisa jualan. Iya makanya. Jadi saya simpel aja gitu. Cerita testimoni saya, ada yang closing gitu kan. Oke. Nah, itu membuat saya ya semakin yakin lagi gitu kan. Sambil pertemuan, belajar, sambil saya praktekin gitu. Jadi perjalanannya ya seperti itu.